bukan saudara kandung, bukan. Itu tradisi setelah reformasi itu yang mengatakan saudara kandung itu, supaya Maria agak direndahkan gitu loh, karena teologi yang didasarkan atas teologi sentimen itu ya gitu. Pokoknya yang mirip-mirip Katolik dihapus semua gitu. Pada telur Paskah melok-melok Katolik. Makanya sekarang yang namanya teologi mental gitu itu sudah ditinggalkan. Itu teologi kebencian. Salah itu salah, brengsek itu ya brengsek, pekok ya tetap pekok walaupun itu kita sendiri. Ini namanya kejujuran. Kalau seagama tidak mengajarkan kejujuran, kapan lagi kita bicara jujur? Kalau kita berdiri seperti ini, kita tidak akan bisa jadi bangsa yang maju. Fakta ini kemudian dikembangkan. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Padahal kalau dia punya saudara kandung, kenapa harus diserahkan pada orang lain? Itu bukti bahwa Yesus itu anak tunggal. Maria tidak memiliki anak lain setelah Yesus. Saksinya sekarang adalah Golden Gate, pintu gerbang emas di Yerusalem, yang sampai sekarang tertutup, tidak dibuka. Dalam nubuatan Yeskel dan tulisan-tulisan para rabi dikatakan, pintu gerbang kemuliaan di mana Raja Kemuliaan melewat, dan hanya untuk dia pintu itu tidak dibuka selama-lamanya. Ditafsirkan oleh teks-teks Kristen purba, itulah rahim Maria yang tidak melahirkan orang lain kecuali Yesus. Dan di bawah pintu gerbang emas di Yerusalem, Anda tanya kepada setiap orang Israel yang Kristen atau yang Muslim, kenapa di pintu gerbang emas ini kok ditutup, tidak dibuka sampai sekarang? Dan biasanya orang-orang tradisional akan menjawab, itu akan dibuka pada hari kiamat. Yakobus dan Yudas ini dua orang yang punya kerendahan hati. Dari mana kita tahu mereka rendah hati? Yakobus 1. Dari Yakobus siapa? Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yudas 1:1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Kalau mereka orang yang sombong, mestinya tulisnya gimana? Dari Yudas, adiknya Yesus. Ya kan? Dari Yakobus, saudara Yesus. Mestinya begitu. Tapi menariknya adalah sekalipun mereka adik Yesus, tapi mereka tidak memakai hubungan dengan Yesus itu untuk mengangkat diri mereka. Sebaliknya mereka memakai sebutan hamba dari Kristus Yesus. Seandainya saudara adalah adik dari Yesus, kira-kira kalau saudara mau KKR, iklannya bagaimana? Pembicara Pendeta Ezra Soro dalam kurung adiknya Yesus. Wih. Tuhan Yesus itu punya saudara perempuan, tapi tidak disebutkan. Ibu Maria dan Yusuf menurut Kristen Protestan itu setelah menikah mereka ada anak-anak banyak. Yesus hanya salah satu anak. Tuhan Yesus punya saudara-saudara tiri, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya di Matius 13, 5 anak. 5 bilang apa? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Iya, Yakobus dan Yudas itu yang penulis surat Yakobus, penulis surat Yudas. Tapi kemudian di ayat 56 dia bilang apa? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Yesus itu adalah saudara perempuan, tapi kita tidak tahu nama siapa sampai ini hari. Orang banyak berkata, bukankah dia anak Yusuf dan Maria? Bukankah adik-adiknya bersama dengan kita? Lalu dari adik-adik yang disebut, saudara-saudara Yesus disebut, salah satunya adalah Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus adalah penulis surat Yakobus dalam Alkitab.
Tetapi yang menarik, itu yang saya bilang, kenapa saya sebut Maria hebat. Karena Yakobus tidak pernah berkata bahwa dia adik Tuhan Yesus, betul? Karena kalau dia adik Tuhan Yesus, dia bergelar Habib, saudara. Keturunan langsung, Habib ya. Tetapi kalau saudara baca Yakobus pasal 1 dikatakan apa? Aku Yakobus, hamba Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Berarti Maria begitu hebat, dari kecil dia mendidik anak-anaknya yang lain dengan mengatakan, itu bukan kakak kamu. Tetapi itu adalah kesempatan Tuhan bagiku untuk melahirkan Allah yang menjadi sama dengan manusia. Kalau kita memeriksa Alkitab dengan lebih teliti, maka saya percaya bahwa Yesus itu mempunyai saudara-saudara hasil hubungan Yusuf dan Maria. Dasar dalam Alkitab adalah bahwa kita melihat di dalam Matius 13 ya, ayat 54 sampai 56 dikatakan, setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa mengadakan mujizat itu? Ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Di sini bukan hanya dikatakan bahwa Yesus punya saudara, laki-laki dan perempuan, tapi yang laki-lakinya dikasih nama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Alkitab memang mencatat bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara. Sobat Katolikku hebat, pada kesempatan ini kami akan menjawab kesesatan dan tuduhan Pendeta Gilbert, Pendeta Ezra Soru dan Pendeta Mel Atok bahwa Maria tidak perawan dan masih memiliki anak yang lain yang merupakan saudara kandung Yesus. Sebelum menjawab, penting ditegaskan lebih awal perbedaan dasar iman dari Gereja Katolik dan Gereja Reformasi Protestan. Protestan punya dasar iman yakni hanya kitab suci dengan istilah terkenal yakni sola scriptura. Maka semua yang tidak tercatat dalam kitab suci dianggap bukan kebenaran iman. Berbeda dengan Katolik. Katolik punya dasar iman yakni kitab suci, tradisi suci, dan ajaran magisterium. Mengapa perlu tradisi dan magisterium? Jawabnya ada dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini artinya banyak sekali hal yang berhubungan dengan Yesus dan ajaran iman kita yang tidak sempat dicatat dalam kitab suci namun hidupi oleh Yesus dan dilestarikan turun-temurun oleh para rasul dan umat perdana. Atas dasar inilah kami menjawab tuduhan sesat para bid'ah zaman ini. 1. Tentang keperawanan Maria. Harus kita akui bahwa soal keperawanan Maria tidak mudah diterangkan. Ini lebih merupakan soal iman kepercayaan yang sudah lama sekali diimani gereja, ratusan tahun sebelum adanya pembedaan antara Gereja Roma Katolik dan Gereja Protestan. Sejak abad 3 banyak penulis Kristen yang adalah bapak-bapak Gereja Katolik yang berwibawa mengakui gelar, Maria tetap perawan, semper Virgo. Bahkan untuk gereja-gereja Barat atau Latin, ajaran resmi mengenai keperawanan Maria, semper Virgo, itu sudah ada sejak sinode di kota Milan, Italia, pada tahun 391. Namun persoalannya ialah apakah iman Katolik itu bertentangan dengan kitab suci Perjanjian Baru. Baiklah kita ikuti pembahasan berikut ini. Kita mulai uraian ini dengan melihat lebih dahulu fakta-fakta yang kiranya dapat mendukung keperawanan Maria. 1. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 25-27 dikatakan bahwa Yesus menyerahkan ibunya ke dalam pemeliharaan murid kekasihnya. Seandainya Yesus mempunyai banyak saudara dan saudari, aneh rasanya kalau ia repot-repot menyerahkan ibunya kepada muridnya. Begitulah tafsiran banyak bapak gereja atau penulis Kristen yang berwibawa sejak abad 3. Tentu saja tafsiran mereka ini bukanlah bukti yang memberi kepastian tentang keperawanan Maria, melainkan menjadi faktor yang mendukung. 2. Ketika malaikat Gabriel mewartakan kepada Maria bahwa ia akan menjadi bunda penebus, berkatalah Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak mengenal suami. Lukas pasal 1 ayat 34, terjemahan Lai, aku belum bersuami. Aneh rasanya, mengapa Maria harus bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak mengenal suami. Bukankah ia sudah bertunangan dengan Yusuf dan dapat segera menikah dan kemudian mempunyai anak? Bukankah pernikahannya tinggal menunggu saatnya saja?
Mungkin jawaban Maria perlu dibandingkan dengan jawaban Zakaria kepada malaikat Gabriel dalam Lukas pasal 1 ayat 18 yang berbunyi, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usianya." Dari ayat itu tampak bahwa Zakaria merasa diri tidak bisa mempunyai anak karena ia dan istrinya sudah terlalu tua. Bagaimana dengan Maria? Jawaban Maria mirip dengan jawaban Zakaria. Maria merasa diri tidak bisa mempunyai anak karena ia tidak mengenal suami, belum mengenal suami. Perlu diketahui bahwa mengenal suami berarti bersetubuh dengan suami. Menurut penafsir Bapak Gereja Katolik, jawaban Maria itu baru punya arti apabila Maria mempunyai kaul atau ikrar untuk tidak bersetubuh dengan suaminya seumur hidup. Sekali lagi kami tandaskan, kalau tidak demikian, jawaban Maria kedengaran aneh dan tidak ada artinya. Tetapi mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin Maria bersedia menjadi tunangan dan kelak juga istri Yusuf, jika ia tidak mempunyai maksud bergaul intim dengan Yusuf sebagai layaknya seorang istri? Tidak ada jawaban yang pasti. Tapi dahulu ada usaha untuk menerangkan hal itu sebagai berikut. Maria mempunyai kaul atau ikrar pribadi untuk hidup sebagai perawan selamanya. Silahkan membaca Magnificat atau nyanyian pujian Maria atau Kidung Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 46-55. Kekudusan dan kesucian Maria sebagai wanita yang dikhususkan oleh Allah Bapa telah dinubuatkan para nabi dalam Perjanjian Lama dan Wahyu Yohanes dalam Perjanjian Baru tentang peran besar dari seorang wanita perempuan anak darah. Yesaya pasal 7 ayat 14, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Perempuan muda, juga diterjemahkan perawan, bahasa Ibrani, almah, dapat berarti perawan, atau seorang wanita muda sebelum nikah. Perjanjian Baru mengutip lagi nubuat Yesaya ini. Injil Matius pasal 1 ayat 23, "Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita." Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1-6 berbicara juga tentang perempuan dan naga. Para Bapak Gereja Santo Agustinus, Santo Efraim dari Syria dan Santo Ambrosius abad keempat mengajarkan bahwa perempuan tersebut adalah Bunda Maria, sebab ia adalah Bunda Gereja, karena telah melahirkan dia yang menjadi kepala gereja, dan Santo Ambrosius juga mengajarkan bahwa perempuan itu juga dapat diartikan secara alegoris sebagai gereja itu sendiri. Bagian kedua, tentang tuduhan Yesus memiliki saudara kandung. Marilah kita lihat masalah saudara dan saudari Yesus. Pertama-tama perlu diketahui bahwa bagi orang Yahudi dan orang Timur pada umumnya, pengertian saudara itu bisa sempit, bisa juga amat luas. Baik kata Ibrani maupun terjemahan Yunaninya Adelphos dapat mempunyai macam-macam arti. 1. Saudara kandung, misalnya Kain adalah saudara kandung Habil. Kejadian pasal 4 ayat 2 dan seterusnya. 2. Saudara tiri, misalnya Raja Filipus adalah saudara tiri, Raja Herodes. Markus pasal 6 ayat 17-18. 3. Sanak keluarga atau kerabat, misalnya dalam Kejadian pasal 13 ayat 8. Abraham berkata kepada Lot, keponakannya itu, "Kita ini saudara." Kitab Suci terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Protestan, "Kita ini kerabat." 4. Dan masih banyak contoh lain yang bisa ditemukan dalam Alkitab. Dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian saudara itu bisa sempit, bisa juga luas. Jadi, ibu dan saudara-saudara Yesus tidak harus berarti saudara-saudari kandung Yesus. Untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa saudara-saudara Yesus yang disebut dalam Matius pasal 13 ayat 55 bukan saudara-saudara kandung, baiklah kita meneliti lebih lanjut ayat-ayat yang berbicara tentang saudara-saudari Yesus itu. Matius pasal 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Matius pasal 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedes. Markus pasal 6 ayat 3. Bukankah lah ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Markus pasal 15 ayat 40. Ada juga perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome.
Markus pasal 15 ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses. Dari ayat-ayat di atas tampak bahwa dari keempat orang yang disebut sebagai saudara Yesus ada dua nama yang muncul kembali, yakni Yakobus muda dan Yoses. Markus pasal 15 ayat 40-47. Tentunya kedua nama ini sama dengan Yakobus dan Yusuf dalam Matius pasal 27 ayat 56. Nah, persoalannya ialah apakah Yakobus muda dan Yoses pada Markus pasal 15 ayat 40-47 sama dengan Yakobus dan Yoses yang disebut sebagai saudara Yesus pada Markus pasal 6 ayat 3. Tidak ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa pasangan nama, Yakobus dan Yoses, dalam Markus pasal 6, lain dengan Yakobus muda dan Yoses dalam Markus pasal 15. Lalu, kalau mereka itu sama orangnya, itu berarti Maria, ibu Yakobus dan Yoses yang hadir di bawah salib Yesus adalah sama dengan Maria, ibu Yesus yang juga hadir di bawah salib Yohanes pasal 19 ayat 25. Tapi kiranya halnya tidak demikian. Mengapa? Sebab seandainya Maria ibu Yakobus dan Yoses itu adalah Maria ibu Yesus, mengapa Markus tidak langsung saja menyebutnya sebagai ibunya, atau ibu Yesus, seperti yang dibuatnya pada Markus pasal 3 ayat 31. Mengapa repot-repot menyebut Bunda Maria sebagai ibu Yakobus dan Yoses, dan tidak langsung saja menyebutnya sebagai ibu Yesus? Bukankah jauh lebih tepat dan lebih menyentuh hati jika Markus mengatakan bahwa di bawah salib disebut berdiri juga ibu Yesus? Di samping itu, mengapa nama Maria itu disebut di tempat kedua sesudah nama Maria Magdalena? Lihat Matius pasal 27 ayat 56 dan Markus pasal 15 ayat 40. Seandainya dia itu ibu Yesus lebih tepat kalau ditempatkan di urutan pertama, seperti urutan nama pada Yohanes pasal 19 ayat 25. Dengan argumentasi-argumentasi di atas, maka kita boleh mengambil kesimpulan ini, ibu Yakobus dan Yoses atau Yusuf bukanlah Maria ibu Yesus. Jika demikian, siapakah yang dimaksud dengan saudara-saudara Yesus itu? Mungkin mereka itu saudara sepupu Yesus, anak saudari Bunda Maria. Yohanes pasal 19 ayat 25. Bagian ketiga. Perhatikan baik-baik, pernyataan dan ajaran ketiga pendeta justru bertentangan dengan doa aku percaya atau syahadat iman Protestan. Gereja-gereja reformasi Protestan memiliki syahadat rasuli yang sama karena diambil dari iman rasuli Katolik, dengan perubahan beberapa kata dengan tidak merubah maknanya. Di dalam syahadat pengakuan iman Protestan terdapat kalimat, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Pengakuan iman ini sangat jelas dikatakan bahwa, Yesus Kristus anak tunggal, justru bertentangan dengan ajaran Pak Pendeta Gilbert, Ezra Soru dan Mel Atok bahwa Yesus bukan anak tunggal tapi memiliki banyak saudara termasuk juga saudari perempuan yang tidak diketahui namanya. Di sini letak inkonsistensi antara apa yang diajarkan dengan apa yang diimani. Kami menduga mungkin saja karena kredo atau pengakuan iman ini diambil dari ajaran pengakuan iman rasuli dari gereja Katolik sehingga kurang dihayati, dimengerti dengan baik. Ataukah juga syahadat iman ini tidak tercatat dalam Alkitab sehingga tidak diterima kebenarannya. Apapun alasannya syahadat iman ini menjadi bagian penting dan diakui serta dipakai dalam gereja reformasi Protestan namun ternyata bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak pendeta dalam video ini. Mengatakan bahwa Yesus mempunyai saudara kandung namun dalam doa syahadat mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Semoga semua yang mendengarkan ini khususnya umat Katolik harus tetap teguh dalam iman karena tuduhan tentang Yesus memiliki saudara kandung dan bantahan keperawanan Maria dapat dijawab secara tuntas dalam konteks yang luas dengan melihat dan menafsirkan kitab suci secara holistik dan bukan ayat per ayat seperti layaknya banyak pemimpin gereja reformasi. Salam Katolikku hebat. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Tribu nobis Domini Deus perpetuus.